Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin, NIM 12201002. Baiklah, di sini saya akan membacakan cerita rakyat yang berjudul Kisah Sang Alim. Legenda Pangeran Haji Malian. Sang Alim seorang persirah kayu agung pada tahun 1908. Sang Alim juga seorang kiai penyiar agama Islam di kala itu. Beliau memiliki 2 orang putri yang cantik dari 2 orang istri. Istri pertama meninggal ketika berada di Mekah saat menunaikan ibadah haji. Istri kedua merupakan seorang wanita lembut dan berhati mulia. Kehidupan keluarga kecil yang menjadi tauladan bagi segenap rakyat pada masa itu. Pagi itu suasana begitu cerah. Kicau burung pipit bersahutan memperindah suasana hari. Hari yang ceria untuk memulai perjalanan. Keluarga Sang Alim sedang makan pagi di ruang tengah. Alhamdulillah, mari kita nikmati rezeki pagi ini, ucap Sang Alim kepada kedua putrinya. Nah ini ada ikan betok dan gulai daun labu, berkata sang istri sambil menyendukkan ke piring suami serta anak-anaknya. Dengan lembut dan sabar dilayani ketiga orang yang disayanginya menantap masakannya. Tadi ayo ikut membantu menyiapkan makanan ini ya, sanjungnya pada putrinya yang cantik. Diliriknya, sang putri yang tersipu Sang Alim mengangguk tanda memperhatikan. Nanti adek bantu ibu membersihkan rumah dan mencuci piring, usul putri kedua dengan manja. Bagus. Nanti ayo jadi ikut ayah ke marga seberang, tanya Sang Alim mengingatkan. Sang putri pertama mengangguk. Sudah jadi kebiasaannya untuk ikut menyiarkan agama Islam bersama sang ayah, terutama untuk menjelaskan tentang fikih keputrian pada ibu-ibu di desa. Selesai menyelesaikan sarapan pagi, kedua ayah dan anak bersiap melakukan perjalanan, dibantu seorang menyiapkan perahu. Desa tujuan berada di seberang sungai, berada di hamparan Lebak. Perjalanan melewati indahnya kelopak bunga telepok, teratai putih yang indah. Tangan mungil menyentuh kelopak bunga yang menggoda hati. Subhanallah, bisik Sang Alim, hampir tak terdengar. Sibakan perahu mengagetkan cengkerama burung putih. Terdengar lagi bisik kekaguman pada Sang Pencipta. Alhamdulillah, sudah terlihat pondoknya. Sebentar lagi kita sampai, ucap pembawa perahu dengan lega. Sang Alim tersenyum sambil mengangguk. Mereka beranjak dari perahu tenda langsung melangkah ke pondok marga tempat pertemuan. Kerio marga menyambut kedatangan Sang Alim dengan gembira. Keduanya dipersilakan naik ke rumah. Sang putri diajak masuk ke dalam, berkumpul dengan istri Kerio dan ibu-ibu yang telah berkumpul di sana. Minuman serta cawisan telah disiapkan. Ada kue gandos yang dibuat dari tepung beras putih. Ada juga kue ingko dari tepung beras ketan. Mari, silakan dinikmati hidangan ala kadarnya. Demikian Sang Kerio marga menunjukkan keramah tamahannya. Sang Alim menikmati cawisan sambil melepas dahaga dan menghormati upaya warga yang menyambut kedatangannya. Bagaimana keadaan marga akhir-akhir ini? Tanya Sang Alim memulai pembicaraan. Alhamdulillah, keadaan marga aman dan tentram. Tanaman tumbuh subur dan cukup untuk kehidupan sehari-hari, jawab Kerio dengan sopan. Beliau mengangguk dan tersenyum, lalu memandang wajah warganya satu persatu. Warga tak berani menatap balik pada sorot mata yang tajam itu. Alhamdulillah, pada kesempatan ini akan saya uraikan tentang puasa. 2 pekan lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan. Sang Alim memulai siarnya. Warga yang hadir mengangguk tanda mengerti.
Puasa Ramadan ini bersifat wajib bagi pemeluk agama Islam, dimulai dari sebelum terbit fajar hingga terbenam matahari. Hendaknya semua warga di marga ini dapat melaksanakan kewajiban puasa Ramadan tahun ini, kecuali bagi yang boleh tidak melaksanakan oleh sebab tertentu. Menghela nafas sejenak, lalu melayangkan pandangan pada semua yang hadir. Pertama, orang yang sakit, sehingga bertambah parah bila ia berpuasa. Kedua, seorang musafir, orang sedang dalam perjalanan jauh. Ketiga, orang yang sudah uzur. Keempat, wanita yang sedang mengandung, menyusui, nifas, dan haid. Lanjut sang alim memberi penjelasan. Demikianlah pertemuan hari itu diakhiri dengan sholat zuhur berjamaah. Mereka kembali dengan perahu tenda yang ditumpangi saat berangkat pagi tadi. Secara rutin sang alim mengunjungi marganya secara bergantian, sekaligus menyampaikan ajaran Islam secara bertahap pada warganya. Malam yang hening, sang alim sedang memanjatkan doa bagi kesejahteraan warga dan keluarga usai sholat tahajud. Bunyi jangkrik terdengar begitu jelas berirama. Sesekali ditimpali sahutan burung hantu dari pohon mangga di samping rumah. Assalamualaikum, terdengar orang memberi salam sambil memanggil sang alim. Ada juga suara gaduh yang mengikutinya. Kemudian sang alim terhenyak menyahut salam dan tergugoh dari kekusukannya. Sang istri yang ikut terbangun mengintip dari celah jendela, menunggu suaminya membukakan pintu. Ada apa ini? Tanya sang alim. Setelah pintu terbuka, beberapa orang yang di belakang memegangi seorang lelaki memakai sarung di wajahnya. Terlihat garang wajah orang-orang saat itu. Ini ada seorang yang ketahuan mencuri di rumah warga, namun tidak mengaku, padahal jelas-jelas dia ada di sekitar rumah itu. Jelas, orang yang pertama sampai. Rupanya ia sedang mendapat tugas ronda malam itu. Beberapa orang ada yang memukul si pencuri. Suara serta teriakan warga yang datang menambah riuh suasana. Sabar, mari kita masuk dan duduk bersama di dalam, ajak sang alim menenangkannya. Maka masuklah mereka untuk menyelesaikan masalah pencurian itu. Coba, siapa tuan rumah yang didatangi pencuri ini? Tanya sang alim pada yang hadir. Seseorang mengangkat tangan dan dengan sedikit terbata menceritakan kejadian sebenarnya. Beberapa hari ini istri saya menyampaikan bahwa ayamnya setiap hari berkurang. Padahal kami tidak menjual atau menyembeli lalu malam ini saya sengaja untuk berjaga di halaman dekat kandang ayam. Maka tertangkaplah pencuri ini, cerita lelaki kurus dengan sarung di lehernya. Saya tidak mencuri ayam, saya ikut berjaga malam ini. Salah paham belaka, teriak pencuri dengan lantang. Sudah, jangan mengelak. Sudah jelas tertangkap, masih mengelak, teriak yang lain. Suasana kembali gaduh, sebab tertuduh tetap menyangkal tidak melakukan perbuatan itu. Sang alim mengangkat dua tangannya. Semua warga terdiam dan menunggu keputusan. Mari kita selesaikan dengan bijak. Tolong bawa maju orang itu, sambil menunjuk sang tertuduh. Sambil dipegang dua orang di kiri serta kanan, sang tertuduh dibawa ke hadapan sang alim. Lepaskan tangan kanannya, perintah sang alim, dan dengan penuh wibawa tangan pencuri itu pun dilepaskan. Terdengar hembusan napas kesal dari para warga. Apakah engkau ditangkap saat berada di rumah bapak ini? Tanya sang alim. Ya, tetapi saya tidak mencuri ayam. Saya ikut berjaga malam ini, jawab si pencuri mengelak. Bohong, bohong, teriak warga bersahutan. Sang alim kembali mengangkat tangannya memberi isyarat untuk diam. Sekarang coba jabat tangan saya, pinta sang alim pada tertuduh. Si tertuduh mengulurkan tangan dengan ragu. Sang alim dengan cepat menyambut tangannya. Genggaman erat sang alim membuat si tertuduh tidak terkutik. Dari sela-sela kedua tangannya yang menjabat erat itu keluar asap hitam. Maaf, persirah, saya memang mencuri ayamnya, terbata memberi pengakuan dengan muka yang merah. Pengakuan yang disambut dengan teriakan warga. Demikianlah salah satu ilmu yang dimiliki sang alim untuk membuat orang berkata jujur. Hukuman pun dijatuhkan sesuai dengan adat yang disepakati. Terdengar azan subuh berkumandang. Si pencuri diamankan. Warga kembali ke rumah untuk bersiap ke surau menunaikan sholat. Kejadian dini hari itu masih menjadi bahan perbincangan warga. Selang beberapa hari kemudian sudah pudar pula. Hari-hari berlalu seperti biasanya.
Hari itu sang alim beserta keluarga berniat menuju kampung halaman sang istri untuk menyenguk orang tua yang sedang sakit. Lewat kampung tersebut ada daerah Ulu di sekitar 1 hari perjalanan di siang hari. Pagi buta keluarga tersebut berangkat dari rumah melewati sungai Ogan. Bawa seperlunya aja, Dek. Demikian saran sang alim pada istrinya. Sang istri menyiapkan beberapa pakaian untuk ganti serta bekal makanan dalam perjalanan. Nasi liwet, ikan, serta sambal yang dibungkus terpisah dengan daun pisang. Tak lupa di bawahnya 2 sisir pisang yang sudah menguning ranum. Sudah siap, Kak? Ayo anak-anak, ajak sang istri sambil menjinjing sangke. Mereka berangkat dengan didampingi 2 orang penggayu perahu. Perjalanan menuju daerah Ulu melewati sungai nan luas. Keluasan itu sebab adanya hamparan lebat di sekitar sungai. Sebutan sungai pada saat itu hingga sekarang di daerah Kai Agung adalah laut. Pemandangan yang indah mewarnai perjalanan itu. Lebat yang penuh dengan bunga telepok warna-warni. Bunga yang membentuk rumpun dengan daerah yang berbeda-beda. Taman ciptaan semesta alam yang patut disyukuri. Subhanallah, demikianlah berulang kali terucap dari bibir sang alim, memuji keagungan ciptaannya. Menjelang siang, beberapa perahu bertemu bersimpangan. Di antaranya adalah perahu para pedagang. Mereka membawa berbagai hasil bumi untuk dibawa ke Palembang atau daerah lainnya. Ada ikan salai, juga terasi dan rempah-rempah. Dek, bersiaplah, bentar lagi sampai, ucap sang alim memberi tahu istri serta anaknya yang berada di dalam tenda. Dermaga tempat berlabuh sudah mulai terlihat, hanya beberapa tenggak kayu untuk menambatkan perahu. Seorang penggayu akan tinggal di perahu, sedang lainnya ikut membantu membawakan bawaan sang alim. Mereka akan berjalan kaki menuju kampung tujuan dengan melewati sebuah hutan kecil yang lebat. Bunyi siamang telah menyambut kedatangan mereka di dermaga. Ada 2 pondok untuk beristirahat para pengayuh perahu tenda yang singgah di sana. Tak lama mereka menyandarkan perahu beristirahat sejenak di teras pondok, sekadar untuk makan minum dan mengisi perut. Bekal yang dibawa cukup untuk berlima. Alhamdulillah, hati-hati menjaga perahu. Ya, pesan sang alim pada penjaga perahu. Mereka bersiap melanjutkan perjalanan. Sang alim ikut, membawa buntalan di bahunya. Ia berjalan dengan membawa serta tongkat kayu di tangannya. Bergegas kelima orang itu menuju jalan di belakang dermaga. Perjalanan menuju hutan dengan pepohonan yang lebat di kiri kanannya. Suara siamang makin ramai bersahutan. Kung 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 kung, demikian bunyinya. Sesekali ada kera yang menyeberang jalan. Ada juga babi hutan yang menyelinap cepat ke rimbunan semak. Berhenti sebentar, pinta sang alim sambil membentangkan tangannya, memberi isyarat pada istri dan kedua putrinya untuk berlindung di belakangnya. Suasana berubah mencekam, semua terdiam menunggu dengan cemas. Namun suara siamang serta burung berterbangan makin terdengar riuh. Hahaha, suara tertawa dari balik semak menyudutkan mereka. Lalu keluarlah 4 orang dengan tampang beringas membawa parang panjang. Ternyata ada perompak menghadang mereka. Jangan takut Persirah, serahkan hartamu, maka akan kuampuni diri dan keluargamu. Ucap sang perampok dengan lantang. Mereka mengepung keluarga itu dari 4 penjuru. Sabar, mari kita berbicara baik-baik. Kami hanya membawa beberapa makanan dan pakaian, ucap sang halim dengan tenang. Tidak percaya, serahkan hartamu, ucap sang perompak sambil mengangkat parangnya. Ia berlari untuk membacok parang panjang ke tubuh sang alim. Alhamdulillah beliau bisa menghindar, tapi tanpa disangka seorang perompak lain membacok dari sisi kiri dengan sikap ditangkisnya tebasan parang dengan tangan kirinya. Hah? Sang perompak terkejut sebab tebasan itu berbunyi seperti bertemu besi dengan besi. Tangan kiri sang alim tidak terluka sama sekali. Ia kebal, teriak perompak kedua. Yang lain ikut terperangah. Tiba-tiba pemimpin perompak memegang kaki sang alim. Saya mohon maaf, saya akan bertobat, saya ingin menjadi murid kiai. Demikianlah permohonan pemimpin perompak yang diikuti oleh ketiga pengikutnya. Sebaiknya kalian segera bertobat dan mengikuti ajaran Islam. Suaranya sang alim dengan penuh wibawa. Kami bersedia kiai, ucap keempat perompak hampir serempak. Kiai adalah sebuatan untuk sang alim.
sebagai penyiar agama Islam sebelum menghentikan ayahnya menjadi seorang persira. Adapun ilmu kekebalan yang dimilikinya tak pernah digunakan sebelum ada kejadian yang mendesak. Mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Keempat perompak itu ikut serta mengikuti sang alim hingga menuju kampung tujuan dengan selamat. Keempat perompak itu akhirnya ikut mengabdi di rumah sang alim untuk lebih dalam mempelajari agama Islam. Menginjak usia lanjut, sang alim mendirikan sekolah Islamiyah di daerah Tanjung Raja. Para guru sekolah Islamiyah didatangkan dari Saudi Arabia. Sekolah itu untuk mendidik putra-putrinya. Meskipun beliau terkenal sebagai pangeran dan seorang ulama, tetapi Haji Malian bukanlah merupakan sosok yang angker. Ia sangat akrab dan memberikan pengajaran dengan cara yang santai, seperti sambil minum kopi dan bercerita namun penuh hikmah. Sekolah ini sampai sekarang masih ada dan telah dihibahkan kepada Muhammadiyah. Beliau meletakkan jabatannya pada tahun 1927 karena merasa sudah uzur. Beliau berhenti dengan hormat dan digantikan oleh putranya Haji Ali Muhammad Nur. Sekian pembacaan cerita rakyat yang berjudul Kisah Sang Alim. Mungkin itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.